Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada yang memberikan segala-galanya kepada kita, Allah Azza wa Jalla, yang memiliki alam semesta ini. Seluruh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit adalah ciptaannya, dan kita berada pada genggamannya. Seluruh fasilitas hidup yang tampak, yang tidak tampak, yang terasa maupun yang tidak terasa, yang masih ingat dan yang sudah banyak yang lupa, pada hakikatnya adalah anugerah, karunia, pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita sebagai hambanya wajib mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan membuktikan ta'abbud atau ubudiyah kita kepadanya, melakukan amal-amal soleh, memperbaiki kualitas ibadah kita. Itulah cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah, uswah, contoh, teladan, idola, panutan, dan rujukan kita dalam berbagai aspek kehidupan, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama, para sholihin, kaum muslimin yang cinta kepada sunnahnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup di bulan Sya'ban ini, dan kita berada di pekan ketiga Sya'ban, tanggal 19 Sya'ban. Berarti satu pekan lagi atau 10 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan selalu berulang setiap tahun. Pertanyaan buat kita semua, apakah ada peningkatan antara satu Ramadan dengan Ramadan? Paling tidak pada saat ini tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Apa yang kita sudah persiapkan? Doa-doa kita sudah lantunkan semenjak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa harus dilanjutkan, diteruskan, di-follow up dengan aksi, kerja nyata, amal ibadah. Sehingga Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita dengan memperbanyak ibadah, diantaranya saum, puasa. Alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah terbiasa puasa pada bulan Sya'ban. Memperbanyak qiyamul lail. Selain bulan Ramadan adalah bulan siam yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, juga bulan Ramadan adalah bulan qiyam yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, di mana di malam-malam hari kita disunahkan untuk tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail. Harus kita mulai dari sekarang. Di bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk menyambut bulan Ramadan, di antaranya adalah dengan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita punya cita-cita, punya target
minimal yang belum pernah hatam Quran paling tidak 1 kali hatam. Yang sudah terbiasa hatam 1, 2, 3, 4, 10 dan seterusnya. Harus kita sudah mulai dari sekarang. Sudah kita tengok, sudah kita pegang, kita sudah buka aplikasi Quran yang ada di HP. Baca agar kita lebih dekat lagi pada Al-Quran. Karena agak sulit ketika kita sekarang belum akrab dengan Al-Quran, tiba-tiba akrab pada bulan Ramadan. Itulah seharusnya kita mempersiapkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Sepanjang harinya, sepanjang hidupnya, setiap bulan, setiap tahun, tidak ada yang melebihi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada bulan Ramadan meningkat kedermawanan beliau melebihi kencangnya angin lepas tanpa penghalang penghambat apapun dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat seperti angin yang terhembus lepas merata untuk berbagai penjuru. Apa yang harus kita persiapkan di antaranya secara finansial agar di bulan Ramadan kita banyak berinfak, banyak bersedekah. Termasuk jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar pada bulan Ramadan keluarga, istri, anak gembira, senang dalam melaksanakan ibadah karena ada yang dimakan di saat berbuka. Karena bisa menikmati hidangan-hidangan mungkin yang seharusnya yang paling enak, paling lezat, paling nikmat pada bulan Ramadan, bukan hanya hari Lebaran. Agar ketika keluarga kita puasa tidak lagi memikirkan mana makanannya, mana untuk buka, mana untuk sahur. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam rangka mempersiapkan diri untuk Ramadan di antara secara finansial, anggaran belanja dapur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan anggaran untuk 1 tahun. 1 tahun sudah dipersiapkan, ada tabungan. Paling tidak sekarang kita tidak terlambat. Mari kita persiapkan diri di antaranya secara finansial dialokasikan untuk bulan puasa, bulan Ramadan. Agar di bulan Ramadan kita lebih nikmat, lebih bahagia, tidak terkendala masalah-masalah ekonomi. Kita mulai, walaupun mungkin tinggal 10 hari lagi, kita persiapkan untuk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk warga masyarakat kita berinfak. Tidak harus kaya. Semangat untuk berinfak di bulan Ramadan harus kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita. Karena ketika kita berinfak, bersedekah pada bulan Ramadan, pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Selain keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syahrul Ramadan disebutnya syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang terus mengalir. Ketika kita memberi kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, Allah akan berikan yang lebih besar, lebih banyak, lebih berkualitas ketimbang apa yang kita beri. Yakini itu. Semangat untuk berbagi, semangat untuk memberi,
semangat untuk peduli, infak, sedekah, apalagi pada bulan Ramadan ketika kita infak, kita sedekah, diminum, dimakan, dikonsumsi orang yang puasa. Ketika dimakan di saat berbuka, doanya dikabulkan. Dalam bahasa hadis, walaupun satu teguk air, walaupun satu butir kurma, dan seterusnya, jangan sampai lewat. Harus kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah dalam pikiran kita sudah fokus pada memikirkan Ramadan pada saat ini? Sementara Ramadan tinggal 10 hari lagi. Apa yang kita pikirkan sekarang? Ramadan kah? Dengan segala aktivitas agenda-agendanya. Apakah perasaan kita pada saat ini sudah merindukan Ramadan? Para sahabat dulu salafus saleh 6 bulan sudah menanti, merindukan kehadiran Ramadan. Sekarang tinggal 10 hari lagi. Apakah ada rasa rindu kita dengan Ramadan? Mudah-mudahan dengan kita merasakan ada kerinduan, cinta pada Ramadan, kita disampaikan kepada bulan Ramadan insyaallah. Doa di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Ya Allah, hadirkan kepada kami Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah amal-amal kami di saat bulan Ramadan. Kita mengharapkan itu. Kita merindukan Ramadan supaya kita sampai pada bulan Ramadan. Ramadan menjadi bagian dari kehidupan kita. Intinya apa? Agar kita mengisinya dengan ibadah, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keistimewaannya. Kelipat gandaan yang luar biasa. Jangan sampai kita sudah tahu melalui pengajian-pengajian, ceramah-ceramah dan seterusnya keutamaan-keutamaan Ramadan, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Jangan sampai kita masuk Ramadan kemudian tidak ada aktivitas kegiatan yang berarti dan meningkat sebanding di hari-hari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak kalah pentingnya Ramadan adalah bulan suci. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan atau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup pada bulan Ramadan tapi hati kita masih kotor. Bersihkan hati kita. Bersih dari syirik, bersih dari nifak, bersih dari riya, bersih dari segala hal yang menyangkut urusan manusia, suudzon. Makanya dianjurkan untuk bersilaturahim. Walaupun dalam kondisi pandemi, sekarang justru lebih mudah silaturahim. Kalau kita kunjungi satu persatu sanak pemilik kita agak susah. Tapi sekarang dengan media yang ada pada saat ini menjadi mudah bagi kita untuk silaturahim dalam satu waktu. Bahkan 1 menit saja kita bisa bersilaturahim 100 orang. Dengan media yang ada. Ada Zoom, ada Google Meeting, ada macam-macam tuh. Paling tidak untuk WA itu bisa kita gunakan, bahkan bukan hanya suara, tapi gambar dalam satu waktu bisa 10 bahkan 20 orang. Mudah. Kenapa kita tidak manfaatkan? Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Sehingga kita masuk bulan Ramadan tidak ada penghambat-penghambat apapun, hati kita bersih dan kita masuk pada bulan suci. Insya Allah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur sehingga kita bisa hidup pada bulan Ramadan, dan kita berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rizki agar kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.